Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Putri Hendrayanti dengan NIM C0D023005 dari Prodi Perpajakan kelas F, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang pemotongan PPh pasal 21 bagi penerima penghasilan yang tidak mempunyai NPWP. PPh 21 PPh pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubung dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Pemotongan PPh pasal 21 umumnya dilakukan oleh pemberi kerja atau pihak yang membayar penghasilan tersebut. Selanjutnya kita akan membahas nomor pokok wajib pajak. Nomor pokok wajib pajak atau NPWP adalah nomor yang diberikan Direktorat Jenderal Pajak kepada setiap wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai identitas dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. NPWP berpengaruh dalam melakukan perhitungan PPh 21 karyawan. Dalam peraturan perundang-undangan perpajakan, wajib pajak orang pribadi yang memiliki NPWP dan tidak punya NPWP akan dikenakan kewajiban pajak penghasilan yang berbeda. Fungsi NPWP. Menurut Martiasmo, fungsi NPWP adalah sebagai berikut. 1. Sarana dalam administrasi perpajakan. 2. Tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak. 3. Dicantumkan dalam setiap dokumen perpajakan. 4. Menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan. Terhadap wajib pajak yang tidak memiliki nomor pokok wajib pajak atau NPWP, diatur tersendiri dalam menghitung besarnya PPh pasal 21 terutang. Aturan dimaksud meliputi berikut ini. 1. Bagi penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 tidak memiliki nomor pokok wajib pajak, dikenakan pemotongan PPh pasal 21 dengan tarif lebih tinggi 20% daripada tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang memiliki nomor pokok wajib pajak. 2. Jumlah PPh pasal 21 yang harus dipotong sebagaimana dimaksud pada butir kedua sebesar 120% dari jumlah PPh pasal 21 yang seharusnya dipotong dalam hal yang bersangkutan memiliki nomor pokok wajib pajak. 3. Pemotongan PPh pasal 21 sebagaimana dimaksud pada butir 1 hanya berlaku untuk pemotongan PPh pasal 21 yang bersifat tidak final. 4. Dalam hal pegawai tetap atau penerima pensiun berkala sebagai penerima penghasilan yang telah dipotong PPh pasal 21 dengan tarif yang lebih tinggi sebagaimana dimaksud pada butir 1, mendaftarkan diri untuk memperoleh nomor pokok wajib pajak dalam tahun kalender yang bersangkutan, paling lama sebelum pemotongan PPh pasal 21 untuk masa pajak Desember. PPh pasal 21 yang telah dipotong atas selisih pengenaan tarif sebesar 20% lebih tinggi tersebut diperhitungkan dengan PPh pasal 21 yang terutang untuk bulan-bulan selanjutnya setelah memiliki nomor pokok wajib pajak. Besar PTKP sesuai status pajaknya. Pria atau wanita lajang, tidak kawin dan tidak punya tanggungan sebesar 54 juta, tidak kawin dan punya satu tanggungan sebesar 58.500.000, tidak kawin dan punya dua tanggungan sebesar 63 juta, tidak kawin dan punya 3 tanggungan sebesar 67.500.000. Pria atau wanita kawin dan tidak punya tanggungan sebesar 58.500.000. Kawin dan punya satu tanggungan sebesar 63 juta. Kawin dan mempunyai dua tanggungan sebesar 67.500.000. Kawin dan punya 3 tanggungan sebesar 72 juta. Suami istri digabung. Penghasilan istri digabung suami dan tidak mempunyai tanggungan sebesar 112.500.000. Penghasilan istri digabung suami dan punya satu tanggungan sebesar 117 juta. Penghasilan istri digabung suami dan punya dua tanggungan sebesar 121.500.000. Penghasilan istri digabung suami dan punya 3 tanggungan sebesar 126 juta. Metode penghitungan pajak penghasilan pasal 21. Yang pertama adalah metode net. Adalah pemotongan pajak penghasilan yang dilakukan perusahaan di mana perusahaanlah yang menanggung pajak karyawan tersebut. Kedua, ada metode gross, adalah cara menghitung pajak penghasilan yang secara keseluruhan dibebankan pada gaji yang seharusnya diterima karyawan.
Dan yang ketiga ada metode Grass Up. Cara menghitung pajak penghasilan dengan metode Grass Up ini artinya memberikan tunjangan kepada karyawan sejumlah pemotongan pajak yang ditentukan. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas contoh soal. Reto pada tahun 2016 bekerja pada perusahaan PT Jaya Abadi dengan memperoleh gaji per bulan 5.750.000 dan membayar iuran pensiun sebesar 200.000. Reto menikah tetapi belum mempunyai anak dan tidak mempunyai NPWP. Pada bulan Januari, penghasilan Reto dari PT Jaya Abadi hanya dari gaji. Penghitungan PPh pasal 21 bulan Januari adalah sebagai berikut. Gaji per bulan 5.750.000. Pengurangan ada pada biaya jabatan 5% dikali 5.750.000 menghasilkan 287.500 dan iuran pensiun sebesar 200.000. Jadi, biaya pengurangannya sebesar 487.500. Penghasilan neto per bulan sebesar 5.262.500. Penghasilan neto setahun adalah 12 dikali 5.262.500 sama dengan 63.150. PTKP setahun untuk WP sendiri 54 juta, tambahan WP kawin 4.500.000. Jadi PTKP setahunnya sebesar 58.500. Penghasilan kena pajak setahunnya sebesar 4.650.000. PPh pasal 21 terutang. Karena Reto belum mempunyai NPWP, jadi 5% dikali 4.650.000 dikali 120% akan menghasilkan 279.000. PPh pasal 21 per bulan 279.000 dibagi 12 akan menghasilkan 23.250. Baik, sekian pembahasan materi dari saya tentang pemotongan PPh pasal 21 bagi penerima penghasilan yang tidak mempunyai NPWP. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.